Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini walaupun masih dengan suasana daring. Yang terhormat, Ibu Dr. Nina Permatasari, SPC MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman kelas 1B yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anida Sapitri dari kelompok 5, akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kita hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu, kami berikan waktu minimal 15 menit dan maksimal 20 menit. Untuk materi pertama, akan disampaikan oleh kelompok 3 dengan topik perkembangan sosial emosi anak usia dini, anak sekolah dasar, dan remaja. Kepada kelompok 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini saya Farida Hayati dengan NIM 2110125120021. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Oke, next slide. Materi yang pertama itu perkembangan sosial emosi. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara ia mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Untuk perkembangan sosial sendiri merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, baik aktivitas verbal ataupun nonverbal. Sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Hal tersebut menyebabkan perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sama-sama berhubungan dengan interaksi antara individu dengan individu maupun individu dengan society. Oke, next slide. Perkembangan sosial emosi anak usia dini atau AOD. Di sini ada dua teori, yang pertama menurut Mildred Parton dan yang kedua menurut Erikson. Next. Menurut Mildred Parton pada tahun 1932 terbagi menjadi 6. Yang pertama, Eunuchopitlae. Pada Eunuchopitlae, sebenarnya anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. Bila tidak ada hal yang menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal seperti memainkan tangan, memainkan tubuh yang lain, mengikuti orang lain, berkeliling, atau naik turun tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, bermain soliter atau bermain sendiri. Bermain soliter ini biasanya tampak pada anak yang sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak
memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Perilakunya ini termasuk sikap yang egosentris. Yang ketiga, onlooker play atau dia sebagai pengamat. Onlooker play yaitu kegiatan bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan. Tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Jenis kegiatan ini pada umumnya tampak pada anak berusia 2 tahun. Dan terdapat juga pada anak-anak yang belum kenal atau mereka masih ragu atau malu untuk bermain bersama. Yang keempat, parallel play, bermain paralel. Parallel play tampak saat dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Namun sebenarnya jika diperhatikan, mereka ini tidak ada interaksi sama sekali di antara mereka. Mereka hanya melakukan kegiatan yang sama, tetapi tetap pada anak-anak masing-masing melakukannya dengan sendiri-sendiri. Misalnya bermain mobil-mobilan, membuat permainan Lego atau balok-balokan. Yang kelima, associative play, bermain asosiatif. Associative play ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan. Akan tetapi bila diamati, akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlibat dalam kerjasama. Contohnya, terjadi pada anak yang sedang menggambar. Mereka bisa memberikan komentar, masing-masing komentar kepada gambaran yang mereka buat, saling meminjamkan pensil warna, alat gambar lainnya. Tapi sebenarnya mereka ini dalam menggambarnya mereka lakukan sendiri-sendiri atau masing-masing. Yang keenam, cooperative play atau bermain bersama. Nah, untuk cooperative play ini ditandai dengan adanya kerjasama antar anak seperti pembagian tugas, pembagian peran. Seperti contohnya bermain dokter-dokteran. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, dan ada yang menjadi pasien. Di situ terlihat kerjasama antara anak-anak. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Alia Tarisa Nursyairah dengan NIM 2110125320012 akan melanjutkan untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu teori Erikson. Yang pertama yaitu basic trust vs mistrust. Ini merupakan tingkatan perkembangan psikososial yang pertama menurut teori Erikson. Basic trust yang terjadi pada usia 0 hingga 1 tahun. Basic trust vs mistrust merupakan sebuah kepercayaan dan sebuah ketidakpercayaan. Pada perkembangan ini sangat berpengaruhlah lingkungan keluarga dan seorang ibu, yaitu pengasuhnya yang sangat penting. Karena bila rasa aman dipenuhi, maka anak tersebut akan mengembangkan dasar-dasar kepercayaan pada lingkungannya. Namun sebaliknya, jika rasa kasih sayang dan rasa aman tidak anak rasakan, serta dia selalu merasa terganggu, anak akan mengembangkan perasaan tidak percaya kepada lingkungan tersebut. Yang kedua, autonomy vs shame and doubt. Ini merupakan tingkat perkembangan psikososial yang kedua yang terjadi pada usia 2 tahun. Pada masa ini, organ-organ tubuh masa anak sekarang sudah lebih masak dan lebih terkoordinasi, sehingga anak dapat melakukan aktivitas secara lebih luas dan mulai bervariasi. Pengakuan, pujian, perhatian, serta dorongan
akan menimbulkan perasaan percaya diri dan lebih memperkuat egonya. Namun, jika anak-anak tidak mendapatkan 4 hal tersebut, yaitu pengakuan, pujian, perhatian, serta dorongan, maka anak akan berkembang perasaan ragu-ragu pada dirinya. Dan yang selanjutnya, C. Inisiatif vs. rasa bersalah yang terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Pada perkembangan ini, perkembangan sebelumnya sangat berpengaruh, yaitu bila pada tahap sebelumnya anak mengembangkan perasaan percaya diri dan mandiri, maka ia akan berani mengambil inisiatif, yaitu perasaan bebas untuk melakukan segala sesuatu atas kehendak dirinya. Namun, bila perkembangan sebelumnya tidak terpenuhi atau mereka mengembangkan perasaan ragu-ragu, maka akan selalu tertanam dalam dirinya perasaan bersalah, sehingga ia tidak berani untuk melakukan segala sesuatu atas kehendak anak itu sendiri. Dan yang terakhir, industri vs inferioritas yang terjadi pada usia 6 hingga 11 tahun. Di sini anak-anak sudah mulai melakukan pemikiran yang logis dan anak sudah bersekolah, oleh karena itu tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar sudah semakin luas. Selama interaksi sosial dengan teman sebayanya, mungkin anak-anak akan menemukan bahwa kemampuan mereka tersebut lebih baik daripada teman-teman mereka, atau bahwa bakat mereka sangat dihargai oleh orang lain. Hal tersebut akan menimbulkan perasaan percaya diri pada diri mereka. Dan dalam kasus lain, jika anak-anak menemukan bahwa mereka tidak cukup mampu seperti anak-anak lain, kemudian hal ini dapat mengakibatkan perasaan tidak mampu atau perasaan rendah diri. Next slide. Yaitu perkembangan sosial emosional anak sekolah dasar. Perkembangan sosial siswa sekolah dasar pada perkembangan sosialnya, anak mulai bisa berkompetensi dengan teman sebaya. Mempunyai sahabat, telah mampu mandiri dan berbagi. Sementara dari sisi emosi siswa sekolah dasar dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain dan dapat mengontrol emosi. Jusnani tahun 2013. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Alia untuk pemaparan materinya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Inayati dengan NIM 2110125220059. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak sekolah dasar, itu yang pertama ada keadaan anak, keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, merasa rendah diri, mudah tersinggung, ataupun menarik diri dari lingkungannya. Yang kedua, ada faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Tolong next slide. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yang pertama itu ada belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberi kepuasan. Yang kedua, ada belajar dengan meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Yang ketiga, ada belajar dengan mempersamakan diri.
Anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini, anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Yang keempat, ada belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek, situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal-awal kehidupan karena anak kecil kurang menalar, mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Dan yang terakhir ada belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Tolong ke slide sebelumnya. Faktor yang keempat itu ada konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun, jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor dari lingkungan keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu melalui contoh yang diberikan oleh orang tua. Bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal atau learning and growing yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan dan belajar selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Anita yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Tony dengan NIM 2110125310055. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan terakhir dari kelompok kami, yaitu perkembangan sosial emosi remaja. Remaja adalah aset bangsa dan negara, baik dalam peran sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Maksudnya, remaja adalah kartu as untuk membangun dan remaja adalah kartu as untuk membangun dan memudahkan kelancaran bangsa sendiri. Pada masa ini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Oleh karena itu, pengembangan diri secara menyeluruh pada semua aspek kehidupan, baik fisik maupun psikologis, sangatlah diperlukan. Next. Selanjutnya, ciri-ciri remaja yang mencapai kematangan emosi. Yang pertama ada mandiri dalam arti emosional, yaitu remaja tersebut mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkan. Dan yang kedua ada mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Artinya remaja tidak cenderung menyalahkan diri sendiri maupun orang lain atas kegagalan yang dialami. Yang ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang keempat, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permasalahannya tidak impulsif. Artinya dia mampu mengontrol diri agar tidak menuju hal yang negatif, yaitu berpikir jernih. Sekian dari saya. Mungkin salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh kelompok 4 dengan topik perkembangan intelektual kognitif anak usia dini, sekolah dasar dan remaja. Kepada kelompok 4 dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marliani dengan NIM 21101251 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu materi perkembangan intelektual kognitif anak usia dini, anak usia sekolah dasar, dan anak remaja. Next. Next. Apa itu perkembangan intelektual atau kognitif? Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi di sini Ulun ingin menjelaskan tentang intelektual dulu. Intelektual ialah orang yang memakai kecerdasannya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Bisa juga kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul di sekitarnya. Jadi kognitif lagi. Kognitif adalah suatu proses daya berpikir, menghubungkan kemampuan, menilai, dan mempertimbangkan. Kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental. Contoh dari kegiatan kognitif ialah belajar. Jadi di dalam belajar terdapat 4 tipe belajar, yaitu visual, auditori, membaca atau menulis, kinestetik. Jadi visual tuh contohnya seperti misalnya seorang murid nih, nah, mendengarkan guru di depan, jadinya melihat guru kayak itu. Jadinya ingat apa yang disampaikan guru tuh. Terus auditori yaitu kemampuan mendengar. Jadi misalnya guru tuh menjelaskan, inya cukup mendengar dengan jelas. Ingat inya lawan pelajaran apa yang disampaikan oleh guru. Terus membaca atau menulis. Nah, menulis ini apa yang disampaikan guru ditulisnya di buku. Terus setelah guru keluar dibacainya lagi. Jadi ingatnya dengan pelajaran apa yang guru sampaikan tadi. Kinestetik, kemampuan seseorang menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Next. Definisi kognitif atau intelektual anak oleh ahli psikologi. Ada beberapa para ahli yang menyebutkan, yaitu Terman mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Han mendefinisikan bahwa kognitif adalah teknik untuk memproses. Calvin mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Henman mendefinisikan bahwa kognitif adalah intelektual ditambah dengan pengetahuan. Nah, jadi dapat diartikan bahwa kognitif atau intelektual anak oleh beberapa para ahli yaitu bahwa pengetahuan yang luas, berdaya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat yang kuat. Selanjutnya materinya dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang perkembangan kognitif atau intelektual anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah sebuah program pembinaan yang dilakukan pada anak usia 0 hingga 6 tahun. Fokus pengembangan anak usia dini diantaranya adalah aspek kognitif dan fisik motorik. Aspek kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan, daya nalar, atau berpikir. Aspek kognitif ini berarti mengenai berpikir dan mengamati sehingga muncul tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Sedangkan aspek fisik motorik merupakan pengembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Dalam upaya mengembangkan seluruh potensi anak, diperlukan penanganan yang baik dari berbagai komponen, antara lain dari guru yang merancang proses pembelajaran serta lingkungannya. Next. Perkembangan kognitif atau intelektual pada anak sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan psikomotor yang sudah saya jelaskan tadi. Secara garis besar, perkembangan fisik
Artinya, pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh atau jasmani seseorang, sedangkan sistem motorik dapat diartikan perubahan secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Yang kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada usia sekolah dasar ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena pada usia ini anak memperoleh pengalamannya sendiri. Anak sudah mulai menemukan bakat dan minatnya. Wawasan mereka sudah bertambah luas dan sudah mulai mengerti makna-makna dari manusia dan objek-objek yang ada di bumi ini yang sebelumnya belum dimengerti oleh anak itu. Yang ketiga, perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks, di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar sangatlah penting agar anak tersebut memiliki moral yang baik. Para orang tua harus lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya agar pola-pola perkembangan yang tidak baik dapat dicegah dan ditanggulangi. Yang terakhir, perkembangan kesadaran beragama. Pendidikan agama di SD merupakan dasar pembinaan sikap positif terhadap agama dan pembentukan kepribadian akhlak anak. Pada anak usia sekolah dasar, kesadaran agama ditandai oleh sikap keagamaan masih reseptif namun sudah disertai pengertian. Yang kedua, pandangan ketuhanan diperoleh secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, saya melanjutkan dari materi sebelumnya. Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 211012521019. Saya ingin melanjutkan materi perkembangan kognitif atau intelektual pada remaja. Pada tahap kognitif remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan idealistis. Maksudnya, anak sudah bisa berpikir untuk memecahkan masalah dan menerima masalah, karena sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. Nah, masa remaja itu pertengahan antara anak-anak dan masa remaja. Jadi emosi dan perkembangannya agak labil lah. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna atau pengendalian diri belum terkontrol. Pada masa remaja, anak mampu berpikir abstrak dan idealistis. Mereka mampu membayangkan situasi rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis, dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran yang logis dan sistematis. Mereka mulai berpikir secara ilmuwan, menyusun rencana pemecahan masalah, dan secara sistematis menguji cara-cara pemecahan yang dipikirnya. Jadi mereka itu masih mencari jati diri, bagaimana saya ke depannya, bagaimana saya ini saat ini. Pada masa remaja juga dapat menyimpulkan melakukan pemecahan masalah. Sering dengan bertambahnya interaksi, baik interaksi luar, masyarakat, maupun dalam keluarga inti. Dalam pengalaman hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir remaja. Kadangkala hal ini sangat dapat menjadi benturan dengan orang tua, apalagi jika remaja melihat antara ideal dengan realitas yang tidak sejalan. Namun sebenarnya secara diam-diam pada masa remaja mereka ingin mengharapkan perlindungan, mengayomi, memberikan yang ingin mengharapkan perlindungan, pengayuman,
pemberian kasih sayang dari orang tua karena belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, jadi pada tahap ini ada semacam tarik-menarik antara ingin bebas dengan ingin dilindungi. Menurut teori Jean Piaget, ia merupakan seorang ahli fisiologi kognitif atau berpikir. Tahapan perkembangan Piaget menggambarkan tahapan perkembangannya intelektual normal dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan selanjutnya, karena berada pada masa peralihan antara anak-anak dan masa dewasa, status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Nah, berpengaruh juga masa remaja itu mulai dari lingkungannya, teman sebaya, maupun orang-orang yang sekitarnya, masyarakat yang dapat membentuk kepribadian remaja. Kan remaja itu ingin mencari jati diri, bagaimana saya mencari jati diri dan emosionalnya masih labil, yang suka meledak-ledak emosinya. Ada jelas kayak itu perasaannya. Masa remaja biasanya memiliki energi besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Menurut Ali dan Ansori 2006, ia menambahkan bahwa perkembangan emosi seorang pada umumnya tampak jelas pada perbuatan tingkah lakunya. Jadi tingkah laku berdampak juga dengan perbuatan. Kualitas dan fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif. Misalnya contohnya, anak pada usia remaja suka bermain game online. Sebagai orang tua misalnya menegur. Nah, anak itu susah untuk menerimanya, apalagi nasihat. Apalagi padahal nasihat itu juga baik untuk dirinya, untuk kedepannya. Seperti kehidupan sehari, seperti emosionalnya tadi yang agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku menyakiti diri, seperti melukai diri sendiri atau memukul-mukul kepala sendiri. Untuk mengendalikan emosional, kita harus cerdas dalam mengendalikan emosional kita. Kita termasuk remaja juga. Seperti yang pertama dengan menyadari diri ini dengan satu, mengenal dan merasakan emosi sendiri. Yang kedua, memahami penyebab perasaan yang timbul. Yang ketiga, mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan. Yang kedua, aspek mengolah emosi dengan pertama, bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu mengolah amarah lebih baik lagi. Jangan suka marah-marah kayak itu. Lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat tanpa berkelahi. Yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, memiliki perasaan positif tentang diri sendiri, sekolah, dan keluarga. Berpikir positif penting loh pada saat remaja. Kita berpikir positif terhadap teman, keluarga, maupun yang lainnya. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa, stres. Nah, pada masa remaja ini juga sering mengalami stres. Jangan terlalu stres. Yang keenam, dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan. Dapat dengan cara misalnya hiburan atau refreshing lah gitu. Yang ketiga, aspek memanfaatkan emosi, yaitu dengan produktif, memiliki rasa tanggung jawab dalam diri. Yang kedua, mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan. Apa yang diberikan tugas, kita kerjakan. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri dan tidak bersifat impulsif.
Yang terakhir, aspek empati. Yang pertama, mampu menerima cara sudut pandang orang lain. Nah, pada masa remaja kita harus mampu menerima nasihat, apalagi nasihat orang tua. Jangan kita melanggar. Yang kedua, memiliki sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain. Peka penting pada remaja. Yang ketiga, mampu mendengarkan orang lain. Nah, seperti nasihat tadi. Saya rasa cukup. Maaf kalau tidak jelas. Terima kasih. Yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Isyasar, NIM 2110125220066. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual atau kognitif pada remaja. Yang pertama ada perubahan jasmani. Perubahan jasmani ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang cepat dari beberapa anggota tubuh. Nah, pada tahap awalan pertumbuhan ini terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga postur tubuh anak menjadi kurang seimbang. Nah, tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh tersebut. Contohnya ada perubahan kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Masalah itu biasanya menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Yang kedua ada perubahan pola interaksi dengan orang tua. Nah, karena cara asuh setiap orang tua berbeda, ada yang bersifat otoriter, ada yang memanjakan anak, ada yang acuh tak acuh, ada juga yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini berpengaruh terhadap pembedaan perkembangan remaja. Nah, cara pemberian hukuman juga sangat berpengaruh. Jika dipukul karena nakal, justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara orang tua dan remaja. Selanjutnya, ada perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Pada umur ini, anak biasanya berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk kelompok. Interaksi antar anggota dalam satu kelompok biasanya intens dan solidaritasnya tinggi. Jadi sebaiknya perkumpulan ini terjadi pada masa remaja awal karena bertujuan positif, yaitu untuk memenuhi minat bersama. Selanjutnya ada perubahan pandangan luar. Nah, pandangan luar ini dapat menyebabkan konflik dalam remaja. Yang pertama, sikap dunia luar dan remaja yang sering tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, dan dalam keadaan tertentu kadang-kadang mereka dianggap masih anak kecil. Selanjutnya ada masyarakat yang masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki dan perempuan. Kadang jika remaja laki-laki memiliki banyak teman perempuan, mereka akan disebut populer, sedangkan jika remaja putri punya banyak teman, mereka dianggap tidak baik atau negatif. Biasanya yang ketiga ada kekosongan remaja yang dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab dengan cara melibatkan remaja tersebut ke dalam kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai moral. Selanjutnya ada perubahan interaksi dengan sekolah. Masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada orang tua. Next slide. Next slide, tolong. Selanjutnya ada teori-teori inteligensi. Yang pertama ada teori two factor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman. Ia menyatakan bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G atau general factor, dan kemampuan khusus diberi S atau specific factor. Kedua hal tadi menentukan penampilan atau perilaku mental seseorang. Yang kedua ada teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston yang berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan nalar atau berpikir logis, kemampuan tilikan ruang, kemampuan bilangan atau kemampuan menggunakan kata-kata, dan kemampuan mengamati dan cepat dan cermat. Ketiga ada teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan dua ahli yang terbagi menjadi 3
kategori, yaitu operasi mental, konten isi, dan sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menyalakan kamera dan mic-nya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelompoknya. Baik, untuk 3 pertanyaan pertama, kita tujukan ke kelompok 3 terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah dari kelompok 1 dengan NIM 211012512002. Ingin bertanya kepada kelompok 3, berikan contoh faktor-faktor konflik yang mempengaruhi proses perkembangan emosi anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Farida atas pertanyaannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, nama saya Puspita Sari dengan NIM 2110125220081. Nomor absen 23 dari kelompok 6. Ada saatnya di mana remaja membuat kesalahan. Bagaimana cara menegur tanpa menyinggung perasaannya? Apalagi yang namanya remaja itu sensitif. Terima kasih. Terima kasih Puspita. Satu pertanyaan lagi, dipersilahkan. Permisi moderator, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia dengan NIM 2110125210040 dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya pendapat saja. Apakah menumpuk emosi itu merupakan salah satu kematangan emosi? Soalnya bagi saya itu tuh selama ini saya berpikir itu sebuah kematangan emosi, karena menumpuk emosi itu merupakan suatu keprofesionalan diri dalam meletakkan kondisi emosi seseorang terhadap kondisi sekitar. Terima kasih. Terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Itu dia tadi pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin kita tampung terlebih dahulu. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk kelompok 4. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana dari Sapna dengan NIM 21101252200037. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu seberapa berpengaruhkah perubahan pandangan luar terhadap perkembangan intelektual atau kognitif pada remaja, dan jelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih Firly. Ada lagi? Dipersilahkan kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Soleha Elma dengan NIM 21101251010, nomor absen 05. Izin bertanya, apakah perkembangan bahasa pada anak akan mempengaruhi dalam perkembangan kognitif anak? Bagaimana pengaruhnya? Terima kasih. Terima kasih Yasa. Kemudian satu pertanyaan lagi mungkin diajukan ke kelompok 4. Silakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dengan NIM 2110-1253 20.040 kepada kelompok 4, yaitu apa maksud dari teori two faktor. Terima kasih. Terima kasih Widiawati. Mungkin kita berikan waktu sekitar 5 menit untuk kelompok 3 dan 4 melakukan diskusi.
Baik, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan pertama dari Faridah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Hayati dari kelompok 3. Akan menjawab pertanyaan dari Faridah. Contoh faktor konflik-konflik yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Faktor-faktornya itu seperti kondisi kesehatan. Kondisi yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Yang kedua, suasana rumah. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak berisi kebahagiaan dan apabila pertengkaran, kecemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan sedikit mungkin, maka anak akan lebih mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia. Faktor yang ketiga itu cara orang tua mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak ini secara otoriter yang menggunakan metode hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Cara mendidik anak yang bersifat demokratis dan permisif akan menimbulkan suasana rumah yang lebih santai atau rileks yang akan menunjang bagi ekspresi emosi yang menyenangkan. Yang faktor yang selanjutnya, hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Terus selanjutnya, hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Faridah, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Faridah Hayati atas jawabannya. Saya izin mengkonfirmasi jawaban. Faktor-faktor konflik yang dapat mempengaruhi mental anak, yaitu tadi pertama faktor kesehatan, lalu yang kedua faktor pertengkaran rumah tangga yang terjadi di depan anak, lalu yang ketiga tadi faktor cara orang tua mendidik anak, lalu yang keempat tadi faktor pergaulan anak di antara teman-teman sebayanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Aulia dengan NIM 2110125210040 ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Faridah. Berikan contoh faktor konflik dalam proses perkembangan yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Tadi sudah disebutkan juga, ada salah satunya tadi yang tentang pendidikan orang tua. Nah, di situ tadi itu pendidikan orang tua itu juga penting dalam proses perkembangan emosi anak. Salah satunya tadi jangan saat anak nakal itu dipukul. Artinya ada cara mendidik anak yang benar, dan juga kadang emosi anak yang merasa kurang percaya diri terhadap pilihannya itu kan itu salah satu dari didikan orang tua juga, yang karena orang tuanya terlalu menuntut anaknya untuk mengikuti apa kehendak orang tuanya. Jadi anak itu jarang mempunyai kepercayaan diri terhadap pilihan tindakan atau langkahnya yang diambilnya. Contohnya misalnya kita dulu pernah mungkin ingin masuk ini atau masuk sekolah dasar, SMP, SMA atau kuliah ini, pasti bertanya kepada orang tua,
ingin apakah masuk ini, pasti ada orang tua yang menuntut masuk farmasi aja atau masuk polisian aja. Nah, itu salah satu kesalahan. Soalnya yang menjalani kehidupan itu, menjalani pendidikan itu adalah anaknya, bukan orang tuanya. Disitulah saat pemilihan keputusan itu, orang tua itu bukan sebagai pemilihnya, tapi sebagai penyarannya. Kalau dari saya, orang tua saya mendidik saya selalu pilihan saya. Tapi jika saya bimbang, biasanya diberikan seperti nanti jika milih yang ini masa depannya kayak gini. Nah, kalau milih ini masa depannya kayak gini, itu jadi seperti kayak memprediksi. Itu tuh bagian emosi yang dalam kepercayaan diri pada anak. Terus faktor yang lainnya yang belum disebutkan tadi, kebiasaan diri anak. Main game online itu juga termasuk faktor mempengaruhi perkembangan emosi anak loh. Soalnya misalnya anak itu seperti berjiwa keinginan selalu ingin menang. Jika dia menemui kekalahan pasti emosi jadi sensitifan. Pas keadaan disitulah biasanya orang tua misalnya menyuruh menyapu lantai atau mengerjakan kewajibannya di rumah sebagai anak, biasanya malah membentak ke orang tuanya. Saya sadar diri juga sih, soalnya dulu juga begitu. Nggak sengaja ngebentak orang tua, soalnya karena lost track di mana-mana, di game sini lost track, di game sana lost track, jadinya ya itu termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak lah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Aulia. Untuk teman-teman yang lain, apa ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilahkan. Mungkin tidak ada lagi. Baik, kita lanjut. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Puspitasari. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Alia Tarisa Nursyaira dengan NIM 2110125320012 ingin menjawab pertanyaan dari Puspitasari. Tadi pertanyaannya, bagaimanakah cara menegur tanpa menyinggung perasaan seseorang remaja jika dia sedang melakukan kesalahan, apalagi di saat itu remaja sangat dalam kondisi yang sensitif. Yang pertama, kita jangan merendahkan ego dia, karena secara psikologis bila ego seseorang itu direndahkan, dia justru lebih membuat pertahanan diri untuk menyelamatkan egonya tersebut dari gangguan luar. Dan yang kedua, carilah waktu yang tepat untuk menegur sang anak. Jika kita menegur di waktu yang salah, teguran tersebut mungkin malah tidak akan tercapai, tidak akan didengarkan oleh remaja. Dan yang ketiga, pahami posisi sosial remaja yang ditegur. Jangan sampai teguran tersebut dianggap sebagai ancaman bagi anak itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bisa dipahami. Terima kasih Alia. Baik, untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Alia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiatoni dengan NIM 2110125310055. Sedikit menambahkan tentang jawaban Alia tadi.
tentang cara menegur ya. Tentang cara menegur tidak luput dari etika menegur, yaitu yang pertama ada menegurnya dengan perkataan dan sikap yang santun, tidak menggunakan nada-nada yang tinggi. Yang kedua ada memberinya contoh langsung hingga dia sadar akan kesalahannya. Dan yang ketiga membicarakan kesalahannya di ruang privat tanpa diketahui oleh orang lain. Yang terakhir ada fokus pada kesalahannya saja saat menegur tanpa menyangkut pautkan masalah-masalah yang lain atau tidak memperbanyak masalah. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Adia Tony. Kemudian apa ada lagi yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Kurniati dengan NIM 21.101.2532.042 izin menambahkan. Tadi bagaimana cara menegur tanpa menyinggung perasaan remaja. Ada sedikit saya tambahkan, itu lakukan pendekatan dari hati ke hati dengan cara berdiskusi. Dan berikan nasihat secara tegas dengan nada yang tenang. Hindari kekerasan, dan berikan perhatian kecil yang bisa membuatnya nyaman. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Widi. Apa ada lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Igi Saputra dengan NIM 211012521019 ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Puspita Sari. Bagaimana cara menegur tanpa menyinggung perasaan, apalagi yang namanya remaja itu sangat sensitif. Menurut saya, menegur atau menasihati itu kepada seorang anak remaja laki-laki, ibunya yang menegur. Jadi kan ada hubungan antara anak laki-laki dengan ibu, sedangkan pada perempuan menegurnya adalah ayah. Jadi ada hubungan keterkaitan misalnya antara anak ibu dan antara anak laki-laki dengan ibu, pendekatannya sangat dekat ketimbang dengan ayah dan sebaliknya. Jadi menegurnya dengan lembut, dengan lembut lah, atau dengan perilaku lah, jangan dengan emosional yang meledak-ledak lah, karena anak remaja itu sensitif, baik perilakunya sensitif, baik emosinya labil lah anak remaja itu. Sekian, maaf kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diki. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 21101251200002, ingin menyanggah jawaban dari Muhammad Diki Saputra. Menurut pengalaman pribadi saya lebih prefer atau lebih suka kepada ibu saya dibandingkan ayah saya. Karena ayah saya apabila menegur biasanya dengan cara kekerasan seperti membanting gelas sampai pecah, lalu membanting piring sampai pecah. Sedangkan ibu saya apabila menegur lebih ke arah omongan dan menegurnya saat kami sedang sama-sama santai. Misalnya saat kami menyulam bersama. Nah, biasanya beliau mengajak saya berdiskusi tentang apa manfaat kamu ini, apa kekurangan kamu ini. Nah, lalu dengan cara seperti itu biasanya saya dapat mengerti dan dapat lebih bisa memikirkan lagi sebelum mengambil keputusan. Nah, biasanya apabila saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung ditegur hari itu. Ibu saya biasanya menunggu beberapa hari kemudian saat suasananya lebih santai, lalu kami membicarakan kesalahan yang saya lakukan dan sama-sama mencari solusinya. Jadi, menurut saya, cara untuk menegur anak remaja apabila melakukan kesalahan yaitu
benar kata penjelasan di awal tadi, menegurnya dengan lemah lembut, jangan dengan nada membentak, lalu berikan alasan why, kenapa kamu salah melakukan ini. Remaja itu tidak bisa langsung kamu gini salah, kamu gini salah, nggak bisa. Kita harus ada penjelasannya. Oh, kenapa ini salah? Oh, kenapa ini benar gitu, supaya masuk di akal. Kan remaja ini sudah mencapai kematangan intelektual. Jadi kita itu harus bisa ngerti kenapa ini dianggap salah, kenapa ini dianggap benar. Jangan kita tuh nggak bisa langsung nerima, wah ini salah, wah ini benar, kita nggak bisa. Kita harus mengerti kenapa ini dianggap salah, kenapa ini dianggap benar. Nah, itu harus dijelaskan oleh orang tua secara lemah lembut, terperinci, dan logis. Demikian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farida. Kepada Muhammad Hiki Saputra, apakah ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Farida tadi? Mungkin tidak ada ya. Langsung saja kita persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Rahmat Aulia. Moderator izin menyanggah juga masalah tadi. Sekalian menambahkan jawaban dari pertanyaan Puspil tadi. Pertama saya ingin menyanggah dulu untuk pernyataan Diki. Sebenarnya tidak salah sih, soalnya saya dulu juga pernah membaca ilmu tentang itu, yang tentang anak perempuan lebih dekat kepada orang tua laki-lakinya dan anak laki-laki lebih dekat dengan orang tua perempuannya. Tapi saya sebagai anak yatim dari umur 6 tahun tidak memakai ilmu itu, soalnya itu tidak terlalu fleksibel di segala kondisi. Jadi cara menegur anak remaja agar tidak tersinggung itu ya, kalau tidak tersinggung itu tidak bisa dihindari ya. Yang bisa dilakukan itu meminimalisir agar tidak terlalu tersinggung. Soalnya jika kita menegur orang, kalau tidak tersinggung itu tidak masuk, pasti tersinggung. Jadi tadi sudah dikatakan Adia Toni, menegur tetap di ruang privat, misalnya 4 mata. Terus yang dikatakan Farida tadi juga, di saat situasinya sudah nyaman, sama seperti saya, soalnya kan ibu saya mendidik kami 3 bersaudara, jadi saya tahu bagaimana ilmu orang tua mendidik anak yang orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia. Soalnya dulu sudah dididik sejak umur 6 tahun soalnya. Jadi tadi tergantung situasi, kondisi sekitar, suasananya nyaman. Biasanya ibu saya itu menegurnya saat me time atau waktu keluarga gitu. Nah, misalnya nonton TV atau ngapain gitu. Misalnya ibu saya masak, saya nyiapin yang lain-lain, itu saya sambil menasehati. Sama juga sama kayak Farida tadi, Pak, saat hari itu kesalahannya tapi tidak ditegur hari itu juga, selang beberapa waktu, misalnya 1 hari atau 2 hari baru ditegur. Intinya tergantung kondisi dan cara negurnya. Tadi dengan cara lemah lembut, dan jangan menegur saat ada tamu, soalnya itu paling kena mental banget, trauma. Merasa jika ada tamu lari ke kamar, jadinya takut dibanding-bandingkan atau soalnya jika ada tamu itulah, jika ditegur pas ada saat tamu itu seperti merendahkan martabat seorang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Rahmat Aulia. Baik, mengingat waktu kita, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Rahmat Aulia.
Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahmat Aulia. Saya Anita Inayati dengan NIM 211010125220059. Pertanyaannya, apakah menumpuk emosi itu termasuk kematangan emosi? Menurut pendapat saya, sepemahaman saya, menumpuk emosi itu termasuk kematangan emosi. Karena maksud dari kematangan emosi sendiri ialah kemampuan menerima hal-hal negatif dan dari lingkungan tanpa membalasnya dengan sikap negatif pula, melainkan dengan kebijakan. Maksudnya, apabila seseorang menemui situasi negatif, orang tersebut tidak lantas membalas dengan emosi yang negatif pula, tetapi ia akan menelaah dan memikirkan reaksi yang akan dikeluarkan agar tidak berdampak negatif, sehingga emosi yang keluar adalah suatu kebijakan. Sebagai contoh, misalnya seseorang itu menemui situasi atau kondisi yang negatif. Ada suatu hal yang membuatnya merasa marah. Marah itu kan termasuk emosi yang negatif. Nah, jadi orang itu menelaah dan memikirkan dahulu reaksi seperti apa yang harus dikeluarkannya agar tidak terjadi kondisi negatif lainnya. Sehingga ia lebih memilih untuk menumpuk atau memendam kemarahannya itu sendiri. Itu termasuk salah satu kematangan emosi, sebab ia sudah tahu betul bagaimana cara merespon atau memberikan reaksi apabila terjadi suatu kondisi yang negatif, agar kondisi tersebut tidak menjadi lebih negatif lagi. Namun, dapat digarisbawahi, menumpuk emosi terlalu lama itu juga tidak baik untuk kesehatan mental. Ada kalanya, ada baiknya kita mengeluarkan emosi tersebut di saat-saat tertentu, seperti saat sedang sendirian atau dengan orang-orang terdekat kita. Demikian jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya. Bisa dipahami. Terima kasih Anita atas jawabannya. Mungkin yang ingin menyanggah atau menambahkan pertanyaan, saya persilahkan hanya satu orang, mengingat waktu kita sisa 20 menit lagi, teman-teman. Baik, moderator izin menyanggah jawaban dari Anita Inayati. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farida, NIM 21101251200002. Saya akan menyanggah jawaban dari Anita Inayati. Menurut saya, memendam atau meredam emosi itu bukan merupakan bentuk sebuah kedewasaan. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Namun setelah semakin bertambahnya usia, saya berpikir bahwa meredam emosi itu akan menimbulkan dampak negatif kepada diri kita sendiri, sehingga sewaktu-waktu kita bisa meledak kapan saja. Nah, menahan atau meredam emosi ini seperti bom waktu yang semakin waktu pasti akan meledak. Nah, menurut saya ada alternatif lain selain daripada meredam emosi, yaitu dengan cara mengekspresikan emosi kita lebih baik lagi. Misalnya, apabila kita marah dengan teman sekelas, nah itu kita jangan langsung marah sama dia, kita bisa menegur dengan lemah lembut dulu. Nah, lalu apabila kita marah saat makanan atau minuman kita diambil oleh adik atau kakak ya biasanya, nah itu jangan langsung teriak. Kita bisa minta baik-baik, Kak, ini minumanku, Dek, ini minumanku, kalau kamu mau, izin dulu sama aku, gitu. Demikian sanggahan jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Farida atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Firliana Andari Sapna. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Firlianda Andari Sabna. Soalnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 21101253200013. Pertanyaannya, seberapa berpengaruhkah perubahan pandangan luar terhadap perkembangan intelektual atau kognitif? Perubahan pandangan luar terhadap perkembangan kognitif sangat berpengaruh, terutama pada pembentukan karakter dan jati diri anak. Contohnya, seperti seorang anak yang mengidolakan penyanyi. Nah,
maka anak itu akan berambisi mengikuti si idolanya tadi, walaupun ia tidak bisa bernyanyi. Sedangkan anak yang berpandangan dengan seorang yang suka menulis, maka anak itu akan cenderung menghasilkan karya, contohnya seperti karya ilmiah. Faktor luar yang berpengaruh, yang pertama, pengaruh lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan sekunder anak pada umumnya. Anak SMP atau SMA menghabiskan waktu sekitar 7 jam di sekolah. Hampir sepertiga waktu itu anak dihabiskan di sekolah, sehingga diharapkan sekolah dan guru memberikan pengaruh yang baik terhadap anak. Namun pada saat ini, pengaruh guru semakin menurun. Anak sekarang lebih dipengaruhi oleh teman sebaya, sehingga banyak guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswanya, seperti yang seringkali terjadi pada siswa-siswa yang terlibat tawuran antar siswa dalam kondisi masih mengenakan seragam sekolah. Hal ini umumnya terjadi di kota-kota yang memiliki banyak memberikan rangsang sosial yang sangat menarik perhatian anak, seperti mal, pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Yang kedua, pengaruh lingkungan teman sebaya. Selain ada dampak positif dari teman sebaya, beberapa ahli menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya pada perkembangan remaja. Remaja yang mengalami penolakan dan anak remaja yang mengambil informasi dan pengetahuan yang salah atau tidak tepat bagi usianya, sehingga terjerumus dalam perilaku gaya hidup atau ideologi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat seperti gaya hidup free sex, penggunaan narkoba, atau terlibat dengan kelompok-kelompok terorisme dan kriminal. Melalui media, anak remaja diharapkan pada pilihan gaya hidup yang kompleks. Banyak anak remaja yang menghadapi godaan-godaan ini, termasuk aktivitas seksual pada usia yang semakin muda. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Anissa atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya ingin menambahkan jawaban. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dari kelompok 10 dengan NIM 2110125320008. Masalah dalam perkembangan kognitif anak atau remaja lainnya adalah munculnya egosentrisme remaja yang menggambarkan meningkatkan kesadaran diri dan keyakinan remaja bahwa orang lain memiliki perhatian amat besar sebesar perhatian mereka sendiri terhadap perasaan dan keunikan pribadi mereka. Egosentrisme remaja ini menyebabkan anak atau remaja berani mengambil resiko tinggi karena mereka memandang diri mereka tidak terkalahkan, kebal fisik, dan kebal terhadap sanksi hukum. Hal inilah membuat para anak atau remaja ini sering melanggar hukum, seperti tidak memakai helm saat bermotor, melanggar lampu merah, dan lain-lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aida atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Yasa Elma Saleha kepada kelompok 4, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasar dengan NIM 211010125220066. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Yasa Saleha Elma. Pertanyaannya, apakah perkembangan bahasa pada anak akan mempengaruhi dalam perkembangan kognitif anak? Bagaimana pengaruhnya? Jawabannya, iya, berpengaruh. Kemampuan bahasa seseorang banyak dipengaruhi oleh kapasitas kognitifnya. Anak yang memiliki kemampuan bahasa yang bagus, maka kemampuan kognitif anak juga akan berkembang dengan baik. Begitu pula dengan anak yang memiliki kemampuan bahasa yang rendah, maka kemampuan kognitifnya juga akan rendah. Sebuah eksperimen dilakukan pada abad ke-13 oleh Kaisar Jerman Frederick II. Dia memilih beberapa bayi dan mengancam pengasuh dengan hukuman mati jika mereka mengajak bicara bayi-bayi itu. Lalu ternyata bayi-bayi itu tidak ditemukan bahasa karena otak mereka tidak berkembang.
Hal tersebut menunjukkan kaitan erat penggunaan bahasa dengan perkembangan otak individu atau anak. Nah, dari banyaknya kasus yang terjadi, menunjukkan eratnya pengaruh bahasa terhadap kognitif anak. Terima kasih. Terima kasih kembali dia. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Yeni Marlayani dengan NIM 21101251200225. Ingin menambahkan pertanyaan dari Yaya. Jadi perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif berarti faktor intelektual dan kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana, semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sederhana menuju yang bahasa kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi misalnya kayak ini, orang tua tuh melajari si bayi dengan bahasa gitu. Jadi si bayi ini mengikuti juga bahasanya tuh. Seharusnya orang tua tuh misalnya Hana makan gitu, jangan gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani Mariani. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Widiawati. Kepada kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Widiawati. Apa maksud dengan teori faktor? Jika ada jelaskan. Teori faktor adalah teori yang dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikologi dan ahli statistika dari Inggris. Dia menyatakan inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi dengan kode G dengan general faktor, dan kemampuan khusus yang diberi dengan kode S, spesifik faktor. Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini, yang keduanya menentukan penampilan dan perilaku mental. Teori itu faktor untuk kayak tes lah. Ia juga Spiderman tadi juga mendefinisikan inteligensi mengandung dua komponen, yaitu pertama komponen kualitatif, itu adalah komponen induksi relasi dan komponen induksi korelasi. Dua komponen tersebut mengandung kemampuan untuk menemukan suatu hubungan dasar yang berlaku atau terjadi di antara dua hal yang dipaparkan. Sedangkan indukasi korelasi adalah kemampuan untuk menerapkan hubungan dasar yang telah ditemukan dalam proses induksi relasi sebelumnya di dalam situasi baru. Dalam teori faktor, Spearman juga menyatakan 5 prinsip kuantitatif dalam kognisi. 5 prinsip kuantitatif tersebut adalah yang pertama, energi mental. Jadi bahwa mental juga termasuk dalam kualitas yang tetap meskipun bagaimana variasi kualitatifnya. Yang kedua, kekuatan menyimpan. Bagaimana seseorang merekam dengan ingatannya. Yang ketiga, kelelahan, bahwa terjadinya peristiwa kognitif dapat menimbulkan kecenderungan untuk melawan terulangnya peristiwa atau kejadian tersebut. Yang keempat, kontrol punatif, bahwa inteligensi kognisi dapat dikendalikan oleh punasi motivasi. Jadi motivasi sangat mendorong juga potensi primordial, bahwa setiap manifestasi keempat prinsip kuantitatif terdahulu akan ditimbun di atas potensi awal individu yang bervariasi. Demikian jawabannya, semoga dipengaruhi oleh Widiawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki Saputra atas jawabannya.
Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Adapun kesimpulan diskusi kita pada hari ini adalah emosi merupakan pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Jadi, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu laku yang tampak. Kemudian, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah faktor genetik, gizi, pembentukan, minat, dan pembawaan, dan yang terakhir kebebasan psikologis. Baik teman-teman, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Nina Permatasari, SPC MPD, selaku dosen pengampu untuk memberikan arahannya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anida Safitri yang sudah membantu Ibu untuk memimpin diskusi kelompok kita pada hari ini. Kita kasih applause dong kepada kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah sangat baik menyajikan materi dan juga peserta diskusi kelompok kita pada pagi hari ini yang cukup aktif dari beberapa teman-teman menanyakan topik yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anida sudah sangat baik mengatur lalu lintas diskusi kelompok sebagai moderator dan juga notulen yang ikut mencatat, mendata daftar pertanyaan dari teman-teman yang nanti, nanti tolong dari setiap kelompok juga melaporkan hasil diskusi kelompoknya ya hari ini ya. Ini sudah jam 11.33, apakah memungkinkan untuk saya bisa memberikan feedback terhadap terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman di forum ini. Nampaknya tidak mencukupi ya, karena waktu itu jam 11.40 sudah selesai perkuliahan ini. Orang Banjar tuh kena alang-alang. Kalau Ibu ada memberikan feedback, tadi waktu sudah habis, kemudian juga paparan waktu sudah habis, kemudian juga pertanyaan belum selesai saya berikan review ataupun juga feedback, nanti juga ini juga hari Jumat ya. Insya Allah nanti pada perjumpaan yang akan datang, kita akan review kembali topik-topik yang sudah didiskusikan tadi. Ibu juga sudah sambil menyimak ya, sambil di jalan, sambil beraktivitas lain, ikut menyimak yang didiskusikan ya, ikut menyimak yang didiskusikan, juga memperhatikan teman-teman yang ada di forum ini ya. Untuk aktif dan juga harus wajib on kamera selama diskusi berlangsung. Tadi topik yang kita bahas di kelompok 3 terkait dengan perkembangan sosial emosi ya, perkembangan sosial emosi, dan kemudian di kelompok 4 berbicara tentang perkembangan aspek intelektual atau kognitif. Ya, ini memang sangat menarik ya, tadi beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan aspek emosi pada remaja yang memang seringkali cenderung perubahan fluktuatif perkembangan emosi pada remaja memang sangat masih belum matang atau kurang stabil sehingga bisa naik turun dengan cepat seperti itu. Mungkin juga kalau kalian mengingat masa remaja kalian pada kalian usia SMP maupun juga SMA, bahkan sekarang ini masih masa transisi ya, dari remaja akhir menuju dewasa awal yang saat ini kalian lakukan perubahan dari masa SMA menuju bangku kuliah. Tentu ada perubahan yang kalian rasakan ya, yang kalian rasakan yang mungkin dari aspek sosial itu bisa memberikan pengaruh pada perkembangan emosi kalian juga. Yang sebelumnya mungkin cenderung pada SMA lebih teratur mungkin ya studinya, jam masuk sekolahnya dari jam pagi sampai siang. Nah, kalau di perkuliahan tentu kalian yang harus memiliki kesadaran sendiri dan mengatur jadwalnya dengan baik sehingga tidak
mengalami jet lag lah, maksudnya jet lag itu perubahan transisi yang mungkin cukup besar yang akhirnya berpengaruh terhadap terhadap aspek emosi maupun juga pengaturan diri kalian seperti itu. Nah, itu mungkin menarik untuk dibahas ya, karena terkait dengan apa yang pernah kalian alami dan apa yang kalian rasakan, terutama juga tadi pada aspek perkembangan intelektual, perkembangan kognitif ya, bagaimana upaya kita sendiri ataupun juga kalian sebagai seorang calon guru sekolah dasar bisa memberikan stimulus yang baik ataupun juga bagaimana memberikan rangsangan pada aspek kognitif untuk anak-anak agar perkembangan kognitif mereka bisa berkembang dengan baik. Oke, nanti dipelajari kembali makalahnya biar nanti bisa di saat review kalian juga bisa memperdalam kembali pertanyaan-pertanyaan lanjutannya ya. Dan jangan lupa hari ini resumen tugasnya dikumpulkan dan dilihat deadline waktunya, jangan sampai nanti ada laporan ke saya dengan alasan beribu-ribu alasan, kelupaan lah, jaringan error lah, atau dan lain sebagainya. Silakan atur diri kalian sendiri dan juga segera sesuai dengan deadline yang sudah saya tetapkan. Kalau hari ini catatannya acak kadul, diulang kembali catatan resumennya ya, topik yang dibahas, dan juga catatan itu tidak hanya sekedar dari makalah aja, tapi apa yang didiskusikan hari ini juga itu dimasukkan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kalian tangkap pada pagi hari ini silakan dimasukkan pada resumen yang kalian catat di hari ini ya. Ya, baik para mahasiswa sekalian, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini memberikan tambahan pengetahuan, tambahan manfaat, sehingga kalian juga semakin memahami ilmu yang sekarang ini kalian pelajari terkait dengan perkembangan peserta didik di sekolah, tidak hanya di sekolah dasar, tapi juga di anak usia dini dan pada usia remaja, yang tentunya itu memberikan bekal untuk kalian nanti menjadi seorang guru sekolah dasar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Nanti rekamannya bisa dikirim ke email Ibu ya. Nanti saya akan kirim email Ibu di grup WA. Oke, Ibu N live ya ininya. Kalau Ibu N maka kalian juga akan semua live semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.